Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah hari ini kita akan bahas mata pelajaran kepariwisataan bab 7 KBM 1. Kita bahas dengan judul daya tarik wisata. Seperti biasa kita awali pembahasan kita dengan membahas definisi terlebih dahulu. Daya tarik wisata adalah tempat para wisatawan dapat melihat atau menyaksikan objek wisata secara langsung, ya. Jadi para wisatawan melihat atau menyaksikan objek wisata langsung di tempatnya, tempat kejadiannya, begitu. Tidak melalui YouTube, tidak melalui televisi, tidak pula melalui media-media lainnya. Adapun rumusan daya tarik wisata tersebut dikenal dengan istilah 4S, ya, 4S. Yang pertama, sun atau matahari, maksudnya ada cahaya matahari yang hangat, ya, biasanya di iklim tropis, di tempat-tempat yang punya iklim tropis, seperti di Nusantara, di Hawaii, dan seterusnya. Kemudian adanya sand atau laut, ya, atau pasir, gitu. Ini satu paket sih ini, ya. Ada pasir putih yang bisa dinikmatin untuk berjemur pada pagi hari. Kemudian adanya laut atau sea, ya, lautan yang tentu bersih, bukan lautan yang banyak sampahnya, begitu. Kemudian harus ada yang namanya pelayanan prima atau excellent service, begitu. Kalau Pak Fadli bilang mah ini sebetulnya 5S, tapi karena khawatir nantinya saruh atau samar, kan kita udah sering ngeliat 5S, salam, senyum, sapa, dan seterusnya tuh, ya kan. Jadi kita rumuskan 4S aja. S yang kelima sebetulnya ada lagi show, gitu, atau pertunjukan. Baik, sekarang kita bahas bagian B, wisata alam. Yang pertama ada Taman Nasional, ya. Taman Nasional contohnya Ujung Kulon, ada di Provinsi Banten. Itu memang cagar alam, memang dilindungi oleh pemerintah, oleh negara, gitu. Enggak setiap orang bisa bebas masuk, begitu. Kemudian ada Pulau Komodo. Nah, ini Pulau Komodo juga dilindungi oleh pemerintah. Pulau Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah, gitu. Kemudian juga ada Gunung Bromo. Di sana ada suku Tengger, ya, Tengger, gitu. Juga merupakan taman nasional yang dilindungi oleh negara. Berikutnya nomor 2 ada Taman Laut. Contoh taman laut di sini yang paling terkenal Bunaken. Walaupun ada masih banyak lagi taman laut di Indonesia, gitu. Kemudian ada contoh lain dari taman laut, yaitu taman laut yang ada di Ternate, Maluku. Bunaken itu Sulawesi Utara. Ternate itu Provinsi Maluku, Indonesia Timur sana. Berikutnya yang ketiga, wisata alam itu ada yang namanya Taman Hutan Raya Botanical Park. Nah, ini Pak Fadli yakin kalian pernah mengunjungi, ya, Kebun Raya Bogor, ya. Kebun Raya Bogor itu pohon-pohon gede, raksasa, pohonnya gede-gede. Ada Istana Bogor, ada rusa-rusa. Nah, pokoknya Pak Fadli yakin deh mereka anak-anak udah pada tahu semua. Kemudian lagi ada namanya Kebun Raya Cibodas. Nah, ini Kebun Raya Cibodas belum abdol kalau kita datang ke tempat yang namanya Kebun Raya Cibodas kalau kita belum ke air terjun. Nah, mesti kudu nih, wajib nih ke air terjun Cibodas, begitu, karena tempatnya cakep sekali, nggak ngebosenin, ya. Kalau buat Pak Fadli, nggak tahu buat kalian, insya Allah sih asik tempatnya. Berikutnya, daya tarik wisata berupa flora dan fauna. Contohnya lumut merah, ya, lumut merah. Terus ada bunga edelweiss, katanya bunga abadi. Padahal mah nggak ada yang abadi, ya kan. Yang abadi cuma Allah aja, betul nggak? Gitu. Lumut merah karena menarik, bunga edelweiss juga menarik. Ada di Gunung Gede, ya, Gunung Gede, Jawa Barat. Kemudian ada yang namanya kantong semar. Ini tanaman nih, tanaman tumbuhan tapi pemakan serangga, namanya kantong semar. Ada di Gunung Pangrango.
Gunung Gede dengan Pangrango sih satu area sebetulnya gitu, tapi that's okay lah. Kemudian ada bunga raksasa yang kita kenal dengan bunga rafflesia, ada di Bengkulu, terus juga di Pangandaran Jawa Barat. Bengkulu Sumatera, Pangandaran ada di Jawa Barat. Untuk fauna atau harimau atau binatang, contohnya harimau ada di Taman Nasional Bukit Barisan di Sumatera. Badak cula 1 ada di Ujung Kulon ya. Ini udah hampir punah nih, makanya dilindungi oleh pemerintah. Begitu. Jangan sampai habis, hilang dari muka bumi. Ya. Kemudian ada gajah Sumatera, ini juga spesies yang dilindungi oleh pemerintah, ada di Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, dari semuanya tadi bisa kita simpulkan bahwa daya tarik wisata ada beberapa yang bisa kita pisahkan gitu, kita bagi menjadi 3. Yang pertama, daya tarik wisata berupa wisata alam, seperti yang tadi udah dibahas ya kan. Maksudnya yang alami gitu, bukan bikinan manusia, tapi memang udah ada dari sononya, diciptakan oleh sang pencipta, oleh Allah yang maha pencipta, itu daya tarik wisata alam. Kemudian daya tarik wisata yang berupa budaya ya. Bapak udah yakin kalian paham ya, contohnya ya, budidaya gitu ya, kebiasaan masyarakat setempat tradisional seperti ngaben, tari kecak, reok dan seterusnya itu wisata budaya. Dan terakhir, daya tarik wisata buatan manusia seperti taman hiburan ya. Termasuk diantaranya Dufan ya, Dufan dunia fantasi gitu. Itu adalah daya tarik buatan manusia. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.